Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya, apa kabar Pak? Ya, saya baik. Saya bagaimana dengan Bapak? Baik juga Pak, Ya. terima kasih Pak. Ketemu lagi kita Pak. Ya, terima kasih Bapak sudah bersedia hadir ya untuk sesi coaching hari ini, Ya, Pak. terima kasih Pak juga sudah mengundang ya Pak ya untuk bincang-bincang kita hari ini. Dengar-dengar nih sekolah Bapak, Sekolah Merdeka Belajar ini semakin maju ya Pak ya. Di Iya. masyarakat saya dengar itu semakin banyak memperbincangkan sekolah Bapak karena muridnya juga semakin banyak, Ya, terima kasih, kegiatan-kegiatannya juga semakin beragam Terima variasi, kasih, semakin Pak. maju. Ya, Nah, berkat kira-kira coaching lah dari Bapak selama ini. iya, sama-sama Pak. Jadi kira-kira ini apa rencana ke depannya lagi Pak? Untuk 3-6 bulan ke depan untuk mengembangkan sekolah Bapak. Baik, Bapak terima kasih. Jadi di Sekolah Merdeka Belajar pada tahun ini kami berencana untuk memulai implementasi kurikulum Merdeka, Bapak. Jadi memang ada keinginan ya dengan implementasi kurikulum Merdeka ini warga sekolah ya, terutama dimulai dari kepala sekolah, saya sendiri, kemudian juga Bapak dan Ibu guru. Tentu saja harus memiliki persepsi dan pandangan yang sama atau selaras ya terhadap kurikulum Merdeka ini, Bapak. Oh, baik, baik. Berarti yang saya tangkap dari Bapak ini program Bapak ke depannya nih ya, Ya, Bapak berencanakan mau buat sekolah Bapak menjadi menerapkan kurikulum merdeka seperti itu ya. betul. Dan tentunya di kurikulum merdeka ini harus selaras Ya. antara semua warga sekolah, baik itu guru, siswa, dan orang tua. Seperti itu ya Pak ya. Baik, baik, baik. Berarti Bapak ini sekolah Merdeka Belajar ini baru tahun pertama ini mau menerapkan kurikulum merdeka atau bagaimana Iya, Pak? benar Pak. Jadi ini adalah awal kami mau menerapkan. Jadi kami berencananya di Mandiri Berubah. Mandiri Berubah. Mandiri Berubah. Oke, dari yang 3 ditawarkan oleh kementerian ya Benar, Pak ya, Pak. seperti Benar, itu. Nah, pada pelaksanaan awalnya kira-kira udah berapa lama nih Pak programnya ini, atau sudah dimulaikah atau baru mau Baik, memulai? terima kasih Pak. Jadi kami memang dalam tahap perencanaan Pak. Jadi sebelumnya itu kami tetap ya dalam posisi ini ya memulai dari Mandiri Berubah. Tapi kan kurikulum yang kami jalankan di Mandiri Berubah itu masih kurikulum 2013. Oh, Ya, baik, jadi baik. untuk implementasi kurikulum Merdeka itu memang secara nyata itu kami di Mandiri Berubah. Di Mandiri Seperti itu, Berubah. Pak. Baik, baik, baik. Melihat kondisi sekolah Bapak ini kan dari segi siswa juga sudah mendukung ya, ataupun guru juga sudah mendukung. Kalau lihat dari keberhasilan sekolah Bapak selama ini, kira-kira dalam menerapkan kurikulum merdeka ini, ada nggak tantangan yang Bapak hadapi yang mungkin menjadi kendala, baik dalam mulai dari perencanaan sampai nanti akan penerapan? Kira-kira apa kendalanya Pak? Baik Pak, jadi saya memiliki tantangan yang cukup besar ya Bapak. Karena namanya memulai implementasi kurikulum Merdeka ya, secara serentak untuk di sekolah ya. Tentu saja Bapak dari Ibu guru itu memiliki pengalaman, juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, Bapak. Jadi untuk bisa menyelaraskan Pak, ya pandangan itu memang menjadi satu tantangan tersendiri Pak bagi saya selaku kepala sekolah. Oh, seperti itu. Kalau dari segi peserta didiknya bagaimana Pak? Ya, Ada kendalanya? kalau dari Itu kan dari tadi dari segi guru peserta ya Pak didik ya, peserta Bapak. didiknya? Kalau dari peserta didik, selama Bapak dan Ibu guru sebenarnya memiliki pandangan selaras, kemudian mengimplementasikan dengan pendekatan yang berbasis diferensiasi ya. Kami yakin peserta didik itu akan bisa beradaptasi dengan baik. Tapi saya yakin sekali bahwasanya tantangan paling besar itu memang dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru ya. Nah, dari tantangan itulah mungkin Bapak sudah memetakan ya kendala-kendala ataupun tantangan yang akan Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka ini. Kira-kira sudah apa yang sudah Bapak lakukan atau Bapak rencanakan lakukan untuk mengantisipasi itu Pak? Atau sebagai solusi tantangan tersebut? Untuk menjawab tantangan tersebut, saya berencana Pak nanti untuk melakukan IHT Pak, in-house training, pelatihan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, dengan harapan Bapak dan Ibu guru dengan latar belakang dan juga kemampuan ataupun pengalaman yang beragam, ya bisa memiliki pandangan maupun persepsi yang sama terkait implementasi kurikulum Merdeka. Karena saya yakin bahwasanya implementasi kurikulum Merdeka ini sangat nanti berdampak ya terhadap kebutuhan siswa Pak. Saya yakin sekali kurikulum Merdeka ini sangat berpihak
kepada siswa. Para siswa ya. Karena pada kurikulum merdeka itu ya kata kuncinya adalah murid, murid dan murid seperti itu. Oh, baik, baik. Selain itu apa lagi kira-kira Pak? Ya, untuk mendukung ya, untuk mendukung supaya lebih baik ya, namanya Tripusat Pendidikan ya Bapak. Betul. Itu kan ada lingkungan keluarga, kemudian juga lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Terus saja bisa kami sentuh ya, itu adalah lingkungan keluarga. Ya, keluarga. Jadi kami juga akan mengundang Bapak Ibu, orang tua atau wali dari peserta didik Pak. Pada saat akan memulai implementasi kurikulum merdeka ini. Oh, Sehingga orang tua juga memiliki satu persepsi awal yang baik ya dan bisa mendukung kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan di Sekolah Merdeka Belajar ini. Oh, baik, baik. Kira-kira ini Pak, pada saat penerapan ini kurikulum merdeka, apa fokus utama Bapak? Karena kita tahu kurikulum merdeka itu kan banyak yang aspek-aspeknya harus Ya, kita benar-benar. kembangkan ataupun yang kita laksanakan. Kira-kira fokus utama dulu apa, esensialnya apa ini Pak? Fokus Kira-kira yang akan utamanya Bapak nanti Pak, kembangkan fokus pastinya di asesmen dan pembelajaran Pak. asesmen dan pembelajaran. Benar. Betul ya Pak. Barulah nanti akan didukung oleh ini apa ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi fokus utamanya itu adalah aspek asesmen dan pembelajaran. Oh gitu. Sebelumnya nih Pak, kurikulum yang Bapak gunakan kurikulum K13. 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 Nah, bagaimana dengan raport pendidikan Bapak? Raport pendidikan Bapak selama ini yang sudah Bapak analisis. Baik, bersyukur sekali ya. Sampai dengan saat ini memang untuk nilai rapor pendidikan itu masih berada pada kategori yang baik Baik. selama implementasi kurikulum 2013. 2013. Ya, harapan saya juga nanti setelah menjalankan kurikulum merdeka, ya maka rapor pendidikan tetap bisa dalam kategori yang baik dan sesuai dengan harapan. Artinya raport pendidikan Bapak yang sudah ada ini mendukung lah ya Pak ya untuk program kurikulum merdeka ini. Artinya tantangan hambatan kedepannya mungkin Bapak bisa mudah untuk mencarikan solusinya. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Seperti itu ya Pak ya, harapan kita ya. Mungkin sedikit masukan buat Bapak juga selaku kepala sekolah di Sekolah Merdeka Belajar. Udah yang Bapak sampaikan tadi sudah tepat sekali itu untuk menyelaraskan kolaborasi antara guru-guru dalam menjalankan kurikulum mereka itu. Yang pertama mungkin kan pelaksanaan in-house training itu ya Pak, yang in-house training. Mungkin juga Bapak selain in-house training itu kan mungkin kita Bapak perlu mengaturkan waktu ya, waktu yang mungkin yang harus pas sehingga semua guru itu bisa berpartisipasi aktif dalam IHT tersebut. Seperti itu. Jadi pengaturan waktu mungkin sebagai masukan buat Bapak juga. Mengingat kita pun ini kan sudah mau di akhir tahun ajaran ya Pak ya. Akhir tahun ajaran. Mungkin Bapak bisa memanfaatkan waktu setelah anak-anak pembagian raport itu kan kurang lebih ada 2 minggu sebelum masuk tahun ajaran baru. Mungkin Bapak bisa aturkan waktu IHT itu di minggu pertama itu, kan, aturkan waktu sedemikian rupa sehingga semua guru bisa terlibat aktif di situ. Nah, kemudian di samping IHT itu Bapak nanti bisa juga buat dalam perjalanan proses kurikulum merdeka itu komunitas belajar itu ya. Pak, komunitas belajar, karena diharapkan di komunitas belajar itu apa yang sudah di IHT-kan implementasi atau di lapangan nanti ada kendala lagi apa semacam di komunitas belajar itulah si guru-guru itu bisa membahasnya lebih lanjut, mencarikan solusinya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Tentunya pelaksanaan kurikulum mereka ini pun juga kita tentunya mengharapkan dukungan ya dari orang tua siswa. Artinya Bapak juga nanti bisa juga di tahun ajaran baru ini memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa tentang program-program kebijakan yang akan dilakukan ke depannya seperti itu. Entah melalui komunitas sekolah, komite sekolah, seperti itu Pak, seperti itu. Baik Pak, ada lagi kira-kira yang mau Bapak sampaikan? Sudah cukup Bapak, terima kasih banget, sangat bersyukur sekali ya ada Bapak bersama dengan saya saat ini untuk bisa memfasilitasi saya untuk bisa yakin untuk bisa melangkah seperti itu. Betul Pak, yakin dan percaya Pak dengan adanya semangat apa ya nama sekolah Bapak Merdeka Belajar ya. Benar Bapak. Tentunya harus melaksanakan kurikulum mereka ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kehadiran saya ini Pak bisa membantu buat Bapak. Membantu Pak. Sukses selalu buat Bapak dan Sekolah Merdeka Belajar. Baik, terima kasih Bapak. Sampai ketemu lain kali Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang.